Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tidak tahu di tempat Anda saat ini adalah lagi pagi atau siang atau lagi malam. Terima kasih sekali yang sudah menonton. 2 hari saya nggak live karena sebenarnya lagi drop, Mbak. Jadi mungkin karena cuacanya panas, hujan, angin, panas, hujan, angin, akhirnya stamina tubuh saya agak sedikit drop. Jadi terima kasih sekali yang sudah menonton saya, bahkan mengingatkan saya, "Miss Juni kemana aja kok nggak pernah muncul?" Iya lagi drop, Mbak. Jadi mohon dimaafkan ya. Jadi ya wajar lah. Namanya orang kan kadang-kadang stamina juga tidak bisa seterusnya sehat. Jadi kenapa saya memilih untuk tidak main sama sekali di media sosial ya karena drop. Mungkin aja ada beberapa ya mungkin ada beberapa video yang saya up waktu Pak Tony Gunduren dan dia belajar la ilaha illallah waktu ada di Berkatan, tapi kebetulan dia memegang bir. Mungkin ada orang yang salah paham bahwa kok 3 dolanan, karena menurut dia adalah pertama kali dia dengar dan dia mempelajarinya. Jadi buat teman-teman mohon dimaafkan jika ada yang merasa bahwa itu dipermainkan. Tidak, itu bukan dipermainkan, dia itu lagi belajar dan saya tidak boleh terus mendikte dia biar dia tidak merasa takut dengan agama Islam. Itu menurut pendapat saya. Jadi saya membiarkan dia dengan jati diri dia biar dia memahami dan apa yang dia inginkan. Itu menurut pendapat saya, tapi pendapat saya belum tentu benar bagi teman-teman. Jadi itu adalah masukan saja, bukan nih Pak Tony ingin melecehkan atau ingin melemahkan atau bahkan ingin penistaan agama ya. Ini bagi mbak-mbaknya yang fanatik, terima kasih sudah mengingatkan, tapi juga harus diingat bahwa Pak Tony juga berbeda dari backgroundnya. Jadi kalau mbak-mbaknya tidak memahaminya ya saya minta maaf, mohon dimaklumi. Karena bagaimanapun dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi saya minta maaf jika ada konten-konten yang telah menyakiti kalian secara langsung dan tidak langsung, atau kata-kata yang tidak merasa nyaman buat kalian. Saya minta maaf. Dan ini saya teruskan, sudah 15 orang hadir, terima kasih sekali. Mbak Ninu yang hadir pertama, Dewi ngarep Dewi cewek Leo, Putri Dewi cewek Leo, terima kasih Mbak Nini. Hongkong AC-nya bocor sampai menggigil. Waduh. Lia sayang, Waalaikumsalam. Mbak Hilda, Mbak Manise Safik, Mbak Parmi, terima kasih. Mbak Nino, buat teman-teman yang baru nyampe Hongkong, hati-hati jaga kesehatan, pakai baju yang tebel. Mbak Dewi Susanti, selamat siang menjelang sore. Mbak Lia sayang, ayo jempolnya rek, jangan lupa. Terima kasih sekali. Jadi terima kasih sekali ya hadirnya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi bahwa selama 2 hari ini drop, malah jarene kalian AC nih Hongkong bocor nih gini, malah gini apa ya, panas banget Mbak di sini. Saya bilang di sini ada kipas, di bawah ada kipas, di atas ada AC, itu masih panas banget Mbak, panas banget di Indonesia. Jadi ayo jempol rek, jangan lupa ya jempolnya nanti rong di tap-tap ya. Titin, aku lagi kedinginan Miss. Hengki Kurniawan, selamat sore juga, apa kabar? Kabar baik. Singapura hadir. Dingin, waduh kalian dingin ya. Istiani dingin deh, Dona dingin deh, sini padahal panas banget. Jadi saya drop karena panas dan hujan, panas dan hujan. Jadi Mbak Nino menggigil sini Miss, waduh malah penak di situ. Suamiku di sini keringetan toh sampai gak tahu kelambian. Jempol yang ke-6 Miss saya, waduh ini jempol ke-6, ini orangnya sudah hadir 24. Terima kasih sekali ya teman-teman yang sudah hadir. Mbak Endang Suprihatin sudah jempol setor Miss ya wes, terima kasih. Pokoknya store jempolnya kabeh wes. Dan oke, saya sempat berbicara hari ini dengan sahabat saya, di mana saya bisa ngobrol dengan teman saya. Bagaimanapun apa ya, bisa dikatakan bahwa hubungan sebagai sahabat itu mengingatkan. Jadi tidak bangga saat teman jatuh dan tidak bangga teman jatuh dan juga tidak bangga saat teman jatuh juga. Jadi sesama teman harus saling mengingatkan. Ini terima kasih sekali buat teman saya yang sudah mengingatkan saya. Oke. Miftahul Mintul Mantul, terima kasih. Mbak Endang Suprihatin, terima kasih. 6 derajat Miss jarene Hengki Vera, terima kasih. Dinci Amarta, terima kasih sekali. Jadi terima kasih sekali ya. Dan sebentar sebelum saya melanjutkan lebih dalam lagi, saya ditegur teman saya di mana selama ini saya tidak pernah menanggapi orang yang menyenggol saya ataupun menyakiti saya, dan karena teman saya selalu mengingatkan bahwa saat dia menyakitimu, dia itu ingin
menunggu reaksimu. Selama ini kamu dihina dan caci maki, kamu diem aja. Nah, kebetulan kemarin saya merasa bahwa saya harus meluruskan nih, tapi ternyata jatuhnya difitnah dan saya sendiri keceplosan ngomong. Mungkin saya ngomongnya ugal-ugalan karena terpancing emosi, keadaan panas juga. Jadi sekali lagi cara bicara seseorang memang harus dikontrol, bukan kalian, saya sendiri. Saya harus tepuk dada, tanya selera. Dan saat saya dihujat mati-matian oleh siapapun, itu memang karma yang harus saya petik. Apa yang saya ucapkan itu akan kembali pada saya. Saya tidak menyalahkan siapapun yang membenci saya. Saya tidak menyalahkan siapapun yang menyakiti saya, ya karena memang mungkin tabiat asli saya sudah keluar gitu aja, wes. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung atau tersakiti dengan kata-kata sebelumnya. Ya namanya orang kadang-kadang, karena itulah saya sadar diri bahwa saat dikritik, saat diberikan informasi atau diberikan saran, bukannya ngotot, tapi lebih baik evaluasi diri. Itu yang harusnya saya lakukan ya. Jadi saya harus mengevaluasi diri saya sendiri sebelum saya menghakimi orang lain. Walaupun saya mengatakan diri saya benar, belum tentu itu adalah kebijakan. Jadi saya sempat terpancing emosi yang dimana membuat keadaan semakin huru-hara. Padahal saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, kehadiran saya bukan untuk menyakiti siapapun, tapi pada akhirnya ternyata kehadiran saya adalah menyakiti. Jadi saya minta maaf buat siapapun yang telah saya sakitin. Saya minta maaf dengan kesombongan dan keegoan saya, karena sebagai manusia kadang-kadang ada khilafnya. Dan terima kasih juga buat teman saya, sahabat saya yang mengingatkan saya bahwa ini sudah lebih dari cukup kamu mengungkap masalah selama 2 tahun. Lebih dari cukup di mana kamu sudah membuka semua yang selama ini dibilang tabu oleh masyarakat, di mana tentang pencucian uang, tentang ATM, tentang jual beli SIM card, tentang aplikasi bodong, tentang arisan bodong, tentang penipuan, tentang apapun itu sebenarnya sudah cukup. Dan yang paling cukup adalah membongkar aib. Seperti kejadiannya Mbak Nunung. Ini sebagai pelajaran baru di mana saya tidak mempercayai kalau nggak ada surat nikah, tapi ternyata anaknya dijadikan umpan. Itu adalah hasil dari ketidakmatangan saya secara mental. Hasil dari ketidakmatangan saya secara mental ya. Kenapa? Saya tidak merasa bahwa anak kecil itu bisa ditekan oleh orang tua dan dimanfaatkan oleh orang tua. Tapi pada kenyataannya ternyata memang benar. Karena saya selalu berpikir nih, ibu yang melupakan anak kok bisa, kok tega. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa seorang ayah akan memberi tekanan pada seorang anak demi kepentingan pribadi. Saya tidak membayangkan seorang ayah memberikan tuntutan yang begitu ya. Dari seorang ayah menuntut anaknya untuk mencari ibunya, bahkan dipublikasikan. Padahal hubungan mereka baik-baik saja, yang tidak baik antara orang tua dan orang tua, sementara anak dan orang tua baik-baik saja. Jadi banyak sekali pelajaran dari konten-konten saya ini ya. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari cara saya berkomunikasi dengan teman-teman, cara saya judge teman-teman. Dari situlah saya belajar untuk tahu siapa diri saya, dan hari-hari ini saya fokus untuk belajar bagaimana menjadi yang terbaik saat sudah baik. Ya menurut kalian saya sudah baik, tapi bagaimana belajar lagi untuk menjadi yang terbaik. Jadi jangan sesekali menghakimi orang lain. Nah, di akhir-akhir ini saya seolah-olah menghakimi orang lain dengan cara saya, dengan versi saya ya. Kalau kalian lihat konten-konten yang zaman dulu mungkin masih nggak apa-apa ya, karena konten yang lama itu saya up lagi dan saya up lagi. Dan mulai hari ini mungkin saya lebih memilih untuk mencari admin untuk Facebook, untuk WhatsApp ya. Jadi biar saya bisa mengontrol yang mana yang harus saya up dan yang mana yang harus kita naikkan. Karena memang saya keteteran di WhatsApp ya Mbak ya. Jadi karena yang saya bahas itu tentang yang ada di WhatsApp. Jadi saya tidak membahas yang lagi tenar, yang saya tidak membahas yang lagi viral. Saya itu tidak pernah membahas yang lagi viral. Tapi sebenarnya kalian membutuhkan informasi itu. Saya terlalu fokus dengan HP saya. Saya tidak pernah melihat kanan dan kiri, bagaimana keadaan kanan dan kiri. Saya terlalu fokus dengan
apa yang kalian berikan dan saya menerimanya mentah-mentah. Jadi kalian bisa lihat dari SMS ini semuanya itu adalah apa yang saya berikan hari ini adalah semuanya itu dari kalian. Dari kalian untuk kalian. Tapi salah, seharusnya saya harus lebih bijak lagi di mana banyak hal yang tidak seharusnya saya up. Sebentar ya. Jadi tidak seharusnya saya up ya. Saya boleh meng-up tapi memberikan edukasi. Sebentar ya. Jadi mungkin saya harus lebih belajar lagi pada teman-teman yang lain bahwa kemarin-kemarin bukannya ada admin, iya ada admin, cuman seminggu sebelum saya ke Malaysia ya. Tapi setelah itu saya tidak ada admin lagi. Jadi kemarin sebelum saya ke Malaysia tuh saya ada admin, tapi sekarang nggak ada admin ya. Jadi karena itu saya akan cari admin lagi biar apa ya, yang benar-benar membutuhkan itu ada ruang untuk berbicara dengan saya. Jadi tidaklah garangan yang telepon saya layani, tapi ya kadang-kadang perlu untuk mengedukasi kalian bahwa sebenarnya di luar sana itu garangan itu bukan cuma mengancam kalian, juga mengancam saya, padahal saya adalah seorang influencer, padahal saya adalah seorang YouTuber, mereka pun berani main-main dengan saya. Jadi buat teman-teman, saya mencoba mengupgrade diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik. Jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau ada kata-kata yang kurang baik, maka saya akan belajar lagi untuk lebih baik. Buat teman-teman yang pernah saya sakitin, ataupun yang pernah saya marahin, ataupun yang pernah saya judge secara personal, saya minta maaf, karena bagaimanapun juga di hari-hari ini adalah kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi, dan semoga di channel ini kita bisa lebih amanah lagi, lebih bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan karena saya sudah hampir 1,5 bulan, 2 bulan berada di Indonesia dan sedikit vakum untuk memberikan informasi, saya mohon pengertiannya juga karena sekali lagi di Indonesia sinyalnya juga sangat sulit sekali. Jadi buat teman-teman saya minta maaf karena sekali lagi sinyalnya juga tidak semulus seperti kita posisi ada di Hong Kong. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Jadi kalau saya tidak begitu full merespon kalian karena bagaimanapun juga saya adalah manusia biasa dan saya membutuhkan ruang dan waktu untuk pribadi saya. Jadi saya membutuhkan sesuatu yang lebih baik lagi, jadi saya akan belajar untuk lebih baik lagi. Jadi sama-sama belajar, intinya jangan baperan, betul. Jadi intinya jangan baperan. Selama ini saya bisa mengendalikan, ternyata saya bisa overload 1 kali. Jadi pernah lelah untuk mengingatkan YouTube Miss Yuni karena banyak cerita duka. Oke, jadi buat teman-teman, kasih saya saran, khususnya orang-orang yang menyayangi saya, yang pada sakit hati paling sindikat garangan atau yang cari keuntungan lanjut terus Miss Yuni, siap, terima kasih. Jadi terima kasih ya. Dan sekarang saya lanjutkan absennya ya. Mulai tadi belum tak absen semuanya ya Mbak. Buat Mbak Eva Teresa wis milih Hong Kong wis Miss, sinyalnya lancar jaya. Mbak Kirana Susi terima kasih telah Dinci Atmarta. Semangat Miss Yuni, mendukung Miss Yuni, semoga mendapatkan admin yang amanah. Bantet Wong yang pada sakit hati paling sindikat garangan atau orang yang mencari keuntungan lebih. Amahnya Febri, alhamdulillah, amin ya Allah ya robbal alamin. Bunda sore Miss, Maisa channel, intinya jangan baperan, betul. Yuni Noviana Lohas Pak hadir Miss. Elin A12 terima kasih. Mbak Eva Teresa cari admin yang bisa dipercaya Miss, siap. Mbak Zidnimu Maisa channel, Nurbaina Mintarinta SLT. Waduh, halo Miss Amoy. Kemarin bukannya ada admin ya Mbak, tapi karena saya cuma ke Malaysia jadi adminnya cuma sebentar. Mbak Yani Rizka, siang Miss. Mbak Eva Teresa cantik, Velin, Amah Febri, Dwi aja, Mbak Parmi, Titin cantik, Beni, terima kasih Mbak Beni, Wong Deso Berkah channel, Mbak Warsi Elok, terima kasih, tanpa nama Hengki, terima kasih, ala-ala Lisa Donca, Lili Setia, pokoknya rare teko kabeh ya Mbak Mun, Sukamiori, Mbak Nino Wong Deso oke, semuanya sudah hadir ya di sini ya.